Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang larutan asam, basa, dan garam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwa larutan itu termasuk campuran homogen. Nah, larutan itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, pertama kita akan bahas larutan asam. Sifat larutan asam yang pertama itu rasanya masam. Rasa masam pada senyawa ini bisa dibuktikan dengan cara mencicipinya secara langsung. Tapi itu hanya untuk zat-zat yang aman dikonsumsi. Contohnya seperti pada buah-buahan. Buah jeruk atau lemon. Rasa masam dari buah lemon ini berasal dari kandungan asam sitrat. Oke, lanjut yang kedua, sifat larutan asam yaitu bersifat korosif. Jadi, asam kuat atau asam yang punya konsentrasi pekat itu sifatnya korosif. Contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Nah, asam-asam tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda. Contohnya seperti karat pada logam atau bahkan juga bisa menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Larutan-larutan tersebut bersifat korosif karena ion H+ yang ada di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan ion H+, maka semakin tinggi pula tingkat korosifnya. Oleh karena itu, ketika kita sedang praktikum di laboratorium dan menggunakan asam-asam tersebut, maka selalu gunakanlah sarung tangan, masker, dan kacamata. Kemudian, jika memang praktikum menggunakan larutan yang bersifat korosif, termasuk larutan asam kuat, sebaiknya lakukanlah di lemari asam. Sifat yang ketiga dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus itu merupakan kertas yang sudah diberi bahan kimia, sehingga kertas tersebut nantinya akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Kertas lakmus ini ada 2, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ketika dicelupkan ke larutan yang sifatnya netral, maka warnanya tidak akan berubah. Jadi yang merah akan tetap merah dan yang biru akan tetap biru. Tapi jika dicelupkan pada larutan asam, maka kedua lakmus tersebut warnanya akan berubah menjadi merah.
Jadi, yang merah akan tetap merah dan lakmus birunya juga akan berubah menjadi merah. Oke, selanjutnya yang keempat, bereaksi dengan beberapa logam membentuk garam dan gas H2 atau hidrogen. Contohnya, ketika logam kalsium direaksikan dengan asam nitrat, maka akan terbentuk kalsium nitrat plus gas H2. Kemudian, sifat selanjutnya, bereaksi dengan senyawa karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Contohnya, jika ada kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida, maka akan menghasilkan kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Sifat selanjutnya, senyawa asam itu bisa membentuk ion hidrogen saat dilarutkan di dalam air. Contohnya, jika HCOOH dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion HCOO- dan ion H+ atau ion hidrogen. Oke, lanjut masuk ke larutan basa ya. Contoh senyawa basa itu terdapat pada sabun, obat mah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat senyawa basa yang pertama yaitu rasanya pahit. Contohnya, pada sabun, pernah tidak ketika kalian mandi, sabunnya tidak sengaja terjilat? Apa rasanya? Tentu rasanya pahit, tapi ingat, kalian tidak boleh dengan sengaja mencicipinya atau bahkan memakannya karena sabun itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, bersifat alkalis atau licin. Contohnya, pada sabun yang tadi ya, tentu kalian sudah pernah merasakan jika kalian sentuh, sabun itu akan terasa licin. Lanjut, yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kertas lakmus itu ada dua. Ada kertas lakmus merah dan ada juga kertas lakmus biru. Ketika kedua kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan yang netral, maka warnanya tidak akan berubah. Artinya, lakmus yang merah tetap berwarna merah dan lakmus yang biru tetap berwarna biru. Akan tetapi, ketika dicelupkan pada larutan yang sifatnya basah, maka akan berubah menjadi lakmus biru, sehingga yang biru tetap biru dan lakmus merah juga akan menjadi biru. Selanjutnya, yang keempat, dapat menghasilkan ion hidroksil saat dilarutkan di dalam air. Contohnya pada KOH ya, jika KOH dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion K+ dan ion OH- atau ion hidroksil. Yang kelima yaitu dapat bereaksi dengan garam.
Contohnya, jika ada basa natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan barium klorida atau BaCl2, di mana ini garamnya ya, maka akan bereaksi menghasilkan larutan barium hidroksida dan juga larutan natrium klorida. Coba untuk mencari tahu. Oke, sekarang kita masuk ke garam ya. Sebenarnya garam itu apa sih? Mungkin sebagian besar dari kalian itu taunya garam itu adalah garam dapur. Tapi sebenarnya garam itu tidak hanya garam dapur saja loh, masih ada banyak garam-garam yang lain. Jadi garam itu sebenarnya merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, contohnya jika ada HCl atau asam klorida direaksikan dengan CaOH2, maka akan menghasilkan CaCl2 dan H2O, di mana CaCl2 ini adalah garamnya ya. Garam ini ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada juga yang bersifat netral. Nanti lebih detailnya kalian akan pelajari di SMA ya. Oke, kalau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, coba untuk mencari tahu, maka sifat garamnya akan asam. Karena apa? Karena yang kuat adalah yang asam. Jadi sifat garamnya mengikuti yang kuat. Kalau terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat garamnya basa. Sedangkan apabila terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat garamnya akan netral. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya dapat berubah ketika bereaksi dengan senyawa asam atau basa. Indikator asam basa terdiri dari dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Sekarang kita bahas dulu yang indikator alami. Indikator alami ini indikator yang berasal dari alam ya, atau berasal dari beberapa jenis tumbuhan. Seperti bunga sepatu, kulit manggis, kol ungu, kunyit, bunga trompet ungu, bunga kana kuning, dan lain sebagainya. Dalam tabel juga disajikan bagaimana sih warna jika ekstrak dan indikator alami ini ditetesi dari larutan asam, netral, dan basa. Misalnya bunga sepatu, jika ekstraknya ditetesi larutan asam, maka larutannya akan berubah menjadi merah. Jika diteteskan pada larutan netral, maka larutannya akan berubah jadi ungu. Dan jika diteteskan pada larutan basa, maka warna larutannya akan berubah menjadi hijau. Begitu seterusnya, kalian bisa pelajari sendiri ya. Kalian stop dulu, lalu kalian pelajari bagaimana perubahan warnanya pada masing-masing indikator alami ini. Kemudian kita masuk ke indikator buatan. Nah, ini disajikan dalam tabel macam-macam indikator buatan lengkap beserta dengan trayek pH-nya dan perubahan warnanya jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa. Kemudian, kalian juga harus tahu bahwa ada indikator universal dan juga pH meter. Kedua alat ini digunakan untuk menentukan pH pada suatu larutan.
Indikator universal bentuknya seperti itu ya. Jadi itu ada semacam lembaran yang jika dicelupkan ke larutan asam, basa, atau netral, warnanya nanti akan berubah. Nah, perubahan warnanya itu nanti akan dicocokkan pada gambar yang ada pada kotak kemasannya. Di sana ada keterangannya kalau warna seperti ini pH-nya sekian, warna seperti itu pH-nya sekian, dan seterusnya begitu ya. Kalau pH meter seperti itu ya, gambarnya ada bermacam-macam bentuknya. Jika dicelupkan ke dalam suatu larutan, maka akan langsung muncul berapa nilai pH-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengetahui sifat asam basa dengan menggunakan indikator alami. Yuk kita perhatikan. Baik sahabat kimia, sekarang kita akan menguji coba sifat asam basa pada masing-masing larutan. Yang pertama ini adalah larutan aqua, kemudian ini adalah air kolam ikan, lalu yang ini adalah cuka, dan ini air sabun, kemudian ini pengharum sekitaraan, dan ini terakhir adalah air pump. Kita menggunakan indikator alaminya, yaitu menggunakan kubis merah yang sudah di blender, kemudian disaring airnya seperti ini. Nah, mari kita lihat bagaimana perubahan dari warna-warna yang dihasilkan setelah diberikan indikator alami ini. Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris. Nah, sahabat kimia, kita lihat perubahan dari warna-warna yang dihasilkan dari tiap-tiap larutan. Di sini ada larutan aqua berwarna tetap menjadi seperti warna ungu, yaitu berarti di ini adalah larutan basah. Kemudian air kolam ikan ini tetap berwarna ungu, berarti dia menunjukkan indikator basah. Lalu air cuka ini menunjukkan warna merah, dan ini merupakan larutan asam. Dan yang ini adalah air sabun. Air sabun ini menunjukkan warna biru, dan ini merupakan larutan basah. Kemudian pengharum pun dia menunjukkan warna ungu. Ini berarti larutannya adalah basah. Begitu pula juga dengan air pump, ya. Ini merupakan larutan basah. Sekian dari kami, sahabat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.